Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Wijuningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar kajian prosa fiksi. Yang pertama yaitu tentang teks sastra dan teks non-sastra. Berdasarkan cara penuangan ide dalam produksi tulis maupun lisan, ada dua jenis teks, yaitu teks sastra dan teks non-sastra. Sebuah teks dikatakan sebagai teks sastra apabila karya tersebut mengandung kreasi imajiner atau imajinatif pengarang. Karena teks sastra mengandung imajinasi pengarang, maka teks sastra itu bersifat subjektif, dan teks sastra bisa dikatakan sebagai sebuah hiburan. Sastra dapat dinikmati oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dari isinya, penyampaiannya, dan aspek-aspek keindahan, serta dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan, memahami, atau membaca karya sastra tersebut. Sastra itu lahir pada sebuah masyarakat yang mengangkat kisah-kisahnya, sehingga secara tidak langsung sastra itu menjadi cermin peradaban pada sebuah zaman. Sedangkan teks non-sastra itu tidak boleh mengangkat subjektivitas penulis. Jadi perbedaan teks sastra dan teks non-sastra itu terletak pada sifatnya. Kalau teks sastra itu bersifat subjektif, sedangkan teks non-sastra bersifat objektif. Lalu kemudian terletak pada periode suatu karya sastra yang berkualitas itu akan bersifat immortal dan selalu berjalan menembus generasi. Oleh sebab itu, karya sastra dapat dinikmati sampai kapanpun, sedangkan teks non-sastra itu akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu tentang ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ilmu sastra terdiri dari 3 jenis, yaitu sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan sekarang. Kritik sastra adalah cabang ilmu yang berfungsi untuk memberikan penilaian baik buruknya sebuah karya sastra. Sedangkan teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang berisi studi sistematis mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan teori. Sedangkan genre sastra itu terbagi dalam 3 genre, yaitu puisi, prosa, dan drama. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, penyusun baris, dan bait yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Prosa adalah suatu karya yang bentuknya tulisan bebas, panjang terurai, yang tidak terikat dengan berbagai aturan dalam cara menulis. Nah, sedangkan drama adalah suatu karya yang menggambarkan kehidupan manusia melalui gerak. Jadi drama itu menggambarkan suatu kehidupan baik dari watak serta tingkah laku yang dilakukan dengan melalui peran dan dialog. Nah, yang ketiga yaitu tentang pendekatan dalam
dalam sastra. Sastra itu memiliki 4 pendekatan, yaitu pendekatan mimetik, pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, dan pendekatan pragmatif. Yang pertama yaitu tentang pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah cara mendekati karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Misalnya, bila dalam karya itu menyampaikan kata cangkir, maka makna cangkir itu adalah alat yang digunakan untuk minum. Nah, jadi dalam sebuah karya sastra dan dalam alam nyata, istilah cangkir itu memiliki makna yang sama. Oleh sebab itu, karya sastra dinamakan sebagai tiruan dari dimensi alam nyata. Nah, kemudian pendekatan objektif, yaitu cara mendekati karya sastra dari sisi sastra itu sendiri. Misalnya, bila dalam karya itu menggambarkan sebuah novel, maka karya itu dapat dilihat dari isi novel tersebut. Nah, kemudian pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif adalah cara mendekati karya sastra dari sisi ekspresi penulisnya. Misalnya, apabila sebuah penulis karya sastra itu menulisnya itu dalam keadaan sedih, maka sebuah karya itu akan menghasilkan karya yang bersifat sedih. Jadi intinya itu menuangkan emosi dari penulis. Nah, kemudian ada pendekatan pragmatif adalah cara mendekati karya sastra dari sisi pembacanya. Jadi, respon seorang pembaca itu sangat berguna untuk perkembangan sebuah penulisan. Jadi, pendekatan pragmatif itu bermuara pada kesan pembaca setelah menikmati karya sastra sampai dengan pengaruh karya terhadap pembacanya. Nah, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.